kantor BRI unit Trunojoyo pindah ke lokasi baru yang lebih nyaman. Dari yang lama di Jalan Trunojoyo nomor 111, kini pindah ke Jalan Raya Panempan, Dusun Taman Pamekasan, tepat di depan Pasar Panempan. Kami siap melayani Anda semakin dekat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center BRI di 15017. BRI melayani dengan setulus hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Saya Yudia Clarissa kembali menyapa Anda kerabat. Tentunya dalam rangkaian program talk show edisi hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026 dalam program Ngopi OPD. Ya, kerabat Realita dimanapun Anda berada, selama formasi 1 jam ke depan Yudia Clarissa akan menemani Anda. Tentunya membahas tentang tema menarik pada pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber di studio bersama Yudia Clarissa. Ya, selain bisa disimak di 89.1 Realita FM, siaran kami juga bisa kerabat Realita saksikan via streaming di YouTube dan juga TikTok kami di akun Realita Official. Kerabat Realita bisa menuliskan berbagai komentar juga yang akan dijawab langsung tentunya dengan narasumber kita di studio pada pagi hari ini. Edisi Rabu 8 Juli 2026. Kita perkenalkan tema kita pada pagi hari ini kerabat tentang Pamekasan Sehat, Anak Cerdas, memperkuat pengawasan MBG semakin berkualitas. Dan di studio sudah hadir 3 narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita langsung present, ada Bapak Haji Sukrianto selaku Wakil Bupati Pamekasan sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan. Ada juga Dr. Syaifuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Ada juga Bapak Suprianto Esos MSI selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan. Kita sapa dulu 3 narasumber kita. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak-bapak? Alhamdulillah. Baik. Saya harap Luar tidak biasa. begadang nanti semalam menonton Argentina. Ya. Sepak bola. Begadang Iya. begadang, tapi alhamdulillah kita sudah. Alhamdulillah. Ya, kerabat Realita dimanapun Anda berada, kita punya tema tentang Pamekasan Sehat, Anak Cerdas, memperkuat pengawasan MBG semakin berkualitas. Ya, kita tahu MBG atau Makan Bergizi Gratis ini merupakan salah satu program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kita sebagai masyarakat juga merasakan efek yang luar biasa dari hadirnya MBG. Dan kerabat Realita, bagaimana kemudian pemerintah Kabupaten Pamekasan, utamanya Satgas yang saat ini sudah hadir di studio, melakukan penguatan pengawasan MBG supaya menjadi semakin berkualitas. Dan dengan bangga di sini sudah ada Satgas, Ketua Satgasnya juga sudah ada Bapak Sukrianto, yang kemudian juga kita akan tanyakan langsung seperti apa Pak proses pengawasan juga yang dilakukan oleh Satgas yang selama ini diketuai oleh Bapak. Kita mungkin awali terlebih dahulu Pak dari sebenarnya apa sih tugas, wewenang dan juga peran dari satuan tugas dari pengawasan MBG di Kabupaten Pamekasan ini. Selaku Ketua, Pak Sukri silakan untuk memberikan penjabaran kepada masyarakat. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perlu kami sampaikan, kami selaku Ketua Satgas MBG di Kabupaten Pamekasan
yang sudah kami lakukan dari awal pembentukan kami selaku Satgas, kami sudah membentuk dari beberapa OPD yang ada di dalamnya Satgas. Ada Pak Sekda selaku wakil ketua, ya terutama Pak Bupati ya, Pak Bupati selaku pembina Satgas. Terus ada di irisan masing-masing dinas terkait yang ada di dalamnya, ya termasuk dinas kesehatan, terus ada dinas Delha, dan ada lagi dinas pendidikan, terus banyak lagi dinas-dinas yang sudah masuk di dalamnya. Terus kami tindak lanjut ke Forkopimcam. Itu termasuk Satgas di masing-masing wilayah. Kenapa kami membentuk semacam struktur seperti itu? Tidak ada lain, ingin memaksimalkan pengawasan MBG di masing-masing wilayah. Jadi ya kita sudah membentuk sampai di irisan kecamatan, terus sudah membentuk di masing-masing wilayah itu ada mitra paguyuban namanya. Jadi alhamdulillah sudah terbentuk dan kita mengawasi dengan maksimal sampai hari ini. Jadi terkait adanya Satgas di Kabupaten Pamekasan ini, kami sudah merasa terbantukan dan pengawasan ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada di Satgas. Karena aturan Satgas ini pertama yang perlu kami awasi terkait dengan adanya pemerataan atau penerima manfaat yang ada di masing-masing MBG. Jadi penerima manfaat itu harus disesuaikan dengan apa yang kita maksimalkan di bawah. Terutama sekali terkait dengan adanya keluhan-keluhan yang ada di tingkat sekolah, terutama sekali di tingkat SD. Kami menyarankan memang terkait pengawasan di tingkat SD ini harus sama-sama mengawasi baik di tingkatan guru, baik di tingkatan orang tua, harus mengawasi betul-betul dengan adanya menu MBG yang dikirim ke masing-masing sekolah. Baik, bagaimana kemudian Satgas Satuan Tugas yang kemudian dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan ini berusaha untuk memastikan kesiapan dari seluruh SPBG di Kabupaten Pamekasan supaya mereka tetap punya standar operasional yang memang sudah ditentukan begitu supaya tetap berjalan seragam semua, Pak? Ya, kami sudah menjalani dari beberapa pemerataan itu supaya seragam. Yang kami tugaskan di wilayah ya termasuk camat, termasuk dan Ramil dan pihak kepolisian lagi yang memantau di sana, dan kami sewaktu-waktu turun ke lapangan untuk memastikan penerima tersebut. Baik, kita mungkin beralih ke Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Dr. Syaifuddin. Sebagai Kepala Dinas Kesehatan, tentunya aspek kesehatan ini menjadi suatu hal yang utama juga karena berhubungan dengan higienitas dan juga kualitas dari makanan yang kemudian akan diberikan kepada penerima. Dr. Syaifuddin, bagaimana hingga saat ini cakupan dari sertifikasi layak hygiene sanitasi atau SLHS yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk para dapur-dapur SPPG ini, Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Dijen, Pak Wabu, para pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan, bahwa operasionalisasi dari SPPG ini harus kita pastikan bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, kemudian sampai kepada outcome-nya nanti dapat meningkatkan status gizi penerima manfaat. Nah, apa tugas Dinas Kesehatan? Dinas Kesehatan adalah tugas kita adalah memastikan bahwa proses penyediaan makanan mulai dari
masaknya, mulai dari pemorsiannya, mulai distribusinya, sampai kepada penerima manfaat ini aman. Mulai dari mana? Mulai dari asesmen kesehatan lingkungannya. Nah, ada beberapa item yang harus kita cek, kita pastikan ada scoring dan apabila SPPG itu nanti sesuai dengan item-item yang sudah kita tentukan, maka dia berhak, ya, SPPG itu berhak menerima sertifikat layak izin SLHS. Itulah yang menjadi instrumen bahwa SPPG yang bersangkutan sudah memenuhi syarat kesehatan. Dari 127 SPPG yang beroperasional, alhamdulillah semua sudah kita lakukan assessment dan sudah kita berikan sertifikat layak izin. Jadi dengan adanya pemberian sertifikat ini, ya mudah-mudahan semua SPPG bisa menjalankan dengan baik, dan lebih dari itu adalah monitoring dan pengawasannya supaya SPPG tetap berkomitmen sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik. Gitu. Selanjutnya mungkin kita ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, ada Pak Pri. Ini DLH tentunya punya hubungan tentang bagaimana instalasi pengolahan air limbah atau IPAL begitu untuk setiap unit dapur MBG agar kemudian tidak melakukan pencemaran. Nah, seperti apa ini Pak aktualisasi dari penjalanan IPAL di Kabupaten Pamekasan tentunya untuk sejumlah dapur-dapur SPPG ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Mohon izin Pak Wabub dan Pak Kadinkes. Kami dari DLH. Jadi DLH itu secara umum tugasnya adalah, salah satu tugasnya melakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan. Nah, salah satunya adalah pencegahan pencemaran lingkungan di dapur MBG ini. Oleh karena itu kita selalu melakukan pengecekan, pengawasan, dan pembinaan terhadap dapur-dapur MBG atau SPBG yang ada di Pamekasan. Sampai hari ini data yang operasional ini kan 127 ya. Nah, kita sudah melakukan pengecekan ke bawah itu sekitar 119 SPBG. Nah, kita terus mendorong terhadap dapur-dapur MBG ini agar melengkapi usahanya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa dapur MBG ini kan salah satu usaha ya. Oleh karena itu nanti kita dorong juga agar dapur MBG ini melakukan perizinan di OSS. Nah, ketika sudah daftar OSS, maka kewajiban-kewajibannya ini melekat kepada dapur MBG, yaitu melengkapi IPAL-nya atau instalasi pengolah air limbah. Nah, dari data-data yang ada nanti yang belum memiliki IPAL ataupun yang sudah memiliki IPAL tapi belum memenuhi syarat, nanti kita dorong, kita berikan pembinaan agar ke depan nanti usaha mereka ini IPAL-nya berjalan sesuai ketentuan, sehingga pencegahan pencemaran terhadap lingkungan ini nanti bisa dilaksanakan gitu. Baik, kita kembali lagi mungkin ke Pak Wabub. Salah satu tugas dari Satgas ini nih, saya baca-baca kemudian ada validasi data lapangan dan sasaran untuk penerima, Pak. Nah, tentunya kan harus Satgas ini juga harus kemudian memastikan data real dari penerima supaya tidak terjadi keboncosan terhadap anggaran pemerintah. Nah, ini seperti apa, Pak? Proses validasi data di lapangan juga untuk memastikan bahwa penerima ini benar-benar real dan mereka benar-benar adalah orang-orang yang membutuhkan begitu. Silakan. Baik, terima kasih. Kami sudah melakukan langkah-langkah data real seperti itu, dan kami sudah ketemu langsung dengan beberapa mitra dan beberapa kepala SPPG yang ada di masing-masing MBG tersebut. Pertama yang kami pastikan terkait masalah penerima manfaat yang ada di masing-masing sekolah. Tentunya kita kolaborasi dengan
dengan bidang terkait di sana, karena di sana itu kan ada B3 dan ibu hamil dan ibu menyusui itu harus dipastikan berapa nominalnya di sana dan berapa penerima manfaat yang ada di masing-masing sekolah. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita tidak ada permasalahan ya terkait data real seperti itu. Dan kami pastikan dengan adanya data real itu, karena kami ya koordinasi langsung dengan Korwil MBG dan Korcam MBG yang ada di kecamatan. Sekalian langsung saya koordinasi dengan kepala SPPG yang ada di masing-masing MBG. Di sana itu kan ada ahli gizi, ada akuntan, terus ada petugas lapangan. Kita terus maksimalkan itu karena salah satu cara kami untuk memastikan data real yang ada di masing-masing MBG tersebut. Baik, MBG ini kan sebenarnya program prioritas yang sangat membantu tentunya untuk anak-anak sekolah dan juga tentunya untuk B3 tadi, ibu hamil, menyusui dan segala macam. Saya juga salah satu penerima MBG Pak untuk ibu hamil dan menyusui dan saya sangat merasa bahagia ketika misal ada kan kadang dirapel tuh 3 hari atau 1 minggu itu bisa kita dapat banyak komplement Pak, telur kah dan segala macam itu kan sudah memenuhi standar protein dan segala macam. Tapi Pak ada beberapa kali saya menemui bahwa ketika itu dalam bentuk makanan jadi, nah mungkin karena entah dimasaknya itu sudah dari tadi dini hari terus sampai ke kita sudah agak sorean, nah kualitas makanannya menurun. Nah ini bagaimana kemudian Satgas berusaha memastikan bahwa distribusi makanan ini tepat waktu supaya bagaimana kualitasnya tetap sebagaimana yang sudah diprediksi atau diplot oleh ahli gizinya. Kemarin ini saya sudah undang ya di masing-masing bidan. Kami sudah memberitahuan ke kepala puskesmas terkait maksimalnya pengiriman itu, karena yang tahu, yang bisa menentukan dan bisa jadwal itu kan terkait adanya bidan di masing-masing desa, terutama di masing-masing desa. Kami pastikan kemarin itu bidan harus benar-benar sinergi dan harus benar-benar terus berkoordinasi dengan mitra tersebut, karena yang bisa menentukan jadwal tersebut ini kan bidan dengan kader yang ada di masing-masing desa. Kami sudah menyarankan kemarin kader dan bidan ini harus lebih sinergi dengan pihak mitra, dan alhamdulillah sudah dilakukan biar tidak lambat pengiriman tersebut. Ya ada sih sebenarnya yang masih belum terrealisasi terkait itu, akan tetapi kami terus memantau dan mengawasi maksimalnya pengiriman tersebut, terutama sekali di daerah-daerah sekolah. Daerah sekolah itu kadang-kadang kan pengirimannya agak lambat. Kami memang menyarankan kepada pihak mitra, pihak kepala SPPG, ya pengiriman harus tepat sesuai dengan jadwal yang ada. Contoh, semua pengiriman harus jam 7 harus nyampe ke sekolah. Ya harus jam 7 biar tidak ada indikasi-indikasi seperti ya keterlambatan pengiriman, terus menunya itu basi dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Kami terus menekankan dan terus memantau ke kepala sekolah masing-masing. Oke, berarti memang sudah ada kontrol langsung dari tim Satgas begitu untuk memastikan ya Pak bahwa kualitas makanan harus tetap baik. Nah, apakah itu pengirimannya Pak harus diserentakkan Pak atau memang sesuai dengan SPPG masing-masing? Ada jadwal tertentu? Variasi sih sebenarnya, variasi. Ada yang SD itu pengiriman jam pertama jam 7, ada yang jam 8, terakhir itu maksimal jam 10. Jam 10 kami sarankan ya maksimal jam 10, karena di luar jam 10 anak-anak sekolah sudah istirahat, ada sebagian sudah kenyang. Jadi kami pastikan dari jam 7 sampai jam 9 terakhir ini harus terrealisasi pengiriman. Ya secara pengirimannya itu berkala. Jadi karena SD ini kan pengiriman tidak satu SD atau tidak 2 SD. Dan bukan satu desa.
ini ada yang mencakup 4 desa, ada yang 5 desa sekalipun. Jadi kalau di daerah pegunungan itu kan agak jauh sih, Iya, agak betul. jauh. Akan tetapi kami pantau terus dan kami tekankan di sana itu kan ada Pak Camat, ada mitra paguyuban. Terasa terbantukan dengan adanya satgas di masing-masing wilayah tersebut. Baik, kita bergeser lagi ke Pak Kadinkes. Pak, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kadang ada saja kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misal entah itu kita katakanlah keracunan dan segala macam. Dan ini bagaimana kalau misal skema terburuk itu terjadi begitu? Ya. Adakah kemudian upaya tanggap daruratnya dari Dinas Kesehatan atau protokol kesehatan yang kemudian sudah disiapkan? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Di awal-awal operasionalnya MPG kan memang kita dapatkan ya beberapa kali ada kejadian luar biasa, indikasi keracunan. Nah, sebetulnya Dinas Kesehatan Puskesmas itu sudah mempunyai standar operasional prosedur apabila terjadi sebuah KLB keracunan. Jadi siapapun yang menemukan itu diharapkan memang segera melaporkan ke pihak Dinas Kesehatan melalui jaringan, bisa Puskesmas, Pustu, Polindes atau siapa saja bisa langsung. Nah, dari situ nanti tim kami Dinkes bersama Puskesmas akan turun melakukan pemeriksaan sampel makanan atau sampel-sampel lain yang dianggap perlu. Nah, kemudian kita lakukan investigasi berapa yang kena, bagaimana, ke jam berapa kenanya, dan kita teliti betul sampel-sampel itu untuk kemudian kita periksa laboratorium. Nah, dari situ nanti kita bisa menemukan penyebab dari sisi inputnya, apa prosesnya, apa outputnya, apa dari dari sisi makanannya. Nah, disitulah nanti kita tindak lanjuti di mana lokus keracunannya. Apakah dari kebersihan higienis sanitasinya, alatnya, apa dari petugasnya, apa dari bahannya, apa dari pengirimannya yang terlambat, gitu kan. Nanti kita bisa temukan. Dan itu kita sudah punya formulasi SOP yang alhamdulillah hari ini sudah bisa jalan baik, dan semua kejadian keracunan itu alhamdulillah bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya. Oke. Demikian. Untuk kasus yang pernah terjadi, Pak, nah itu sebenarnya apa yang kemudian menyebabkan kejadian atau KLB itu terjadi, Pak? Ya, di awal operasional MBG itu ada SPPG yang ternyata setelah kita lihat higienis sanitasinya sangat buruk. Jadi naruh bahan-bahan makanan itu di lantai, ipalnya juga belum ada, kemudian tempat penyimpanannya juga masih apa adanya. Nah, ini akhirnya kita cek di sampel makanannya ternyata juga muncul di situ kuman. Nah, setelah kita lab kita periksa laboratorium, ternyata di situ ada kuman. Nah, jadi kita bisa menduga, dan pada akhirnya kita bisa memastikan bahwa sumber infeksiusnya itu ada di mana, seperti itu. Oke, kita kembali ke Pak Wabubna. Semisal ditemui kejadian luar biasa seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadinkes, nah apa kemudian tindakan yang akan dilakukan oleh Satgas untuk kemudian memberikan apa warning atau kemudian evaluasi terhadap SPPG terkait? Siap. Tugas kami ini kan ya sesuai dengan aturan kan pengawasan. Jadi untuk mensuspend atau menutup adanya dapur kan bukan wewenang kami. Tetapi kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, pertama langkah kami ini ya memberi arahan, memberi pembinaan ke dapur tersebut. Toh nantinya jika sudah terulang kedua kalinya atau ketiga kalinya, kami tidak segan-segan untuk melaporkan ke bagian pusat.
Akan tetapi kalau terjadi pertama, ya mungkin kami mikir di sana itu kan ya mungkin kelalaian karyawan, atau ya biasa hal-hal terjadi seperti itu, atau pembukaan dapur pertama itu kan banyak yang belajar toh. Nah, kami ya memberi arahan lah ke sana. Akan tetapi kalau terjadi kedua atau ketiga itu bukan kelalaian lagi. Mungkin itu kami pikir, kami sudah pastikan itu kan bentuk kesengajaan. Kami tidak segan-segan melaporkan ke BGN Pusat. Ya gimana keputusan BGN Pusat itu terkait dapur tersebut yang sudah melakukan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kita ke Pak Pri. Tentunya dari program MBG ini kita tahu ada sisa-sisa makanan. Nah, ini seperti apa Pak dari Dinas Lingkungan Hidup menyelesaikan permasalahan ini? Kita tahu mungkin ada sampah-sampah atau limbah-limbah organik maupun anorganik dari proses memasak itu yang kemudian dihasilkan. Nah, supaya tidak mencemari lingkungan, ini apakah sudah ada formulasi yang kemudian disiapkan oleh DLH sendiri? Baik, terima kasih. Jadi untuk dapur SPBG ini tentu menghasilkan limbah dan sampah. Limbahnya khususnya limbah cair ya. Limbah cair misalkan dari air cucian sayuran, air cucian beras, kemudian sisa-sisa minyak dan sebagainya itu. Oleh karena itu kita menghimbau agar limbah cair ini nanti tidak dibuang langsung ke badan air, sehingga itulah pentingnya IPAL. Yang kedua, yang dihasilkan dari MBG ini tentunya sampah, apakah itu sampah organik ataupun sampah anorganik. Sampah organik sendiri ini sisa-sisa makanan, kemudian bisa jadi daun pisang, sisa-sisa sayur dan sebagainya itu. Formulasinya apa? Organiknya ini kan kayak daun-daun dan sebagainya, ini bisa digunakan untuk kompos. Nah, kemudian untuk organik yang berupa sisa makanan ini bisa dijadikan untuk pakan maggot atau budidaya maggot. Oleh karena itu kita dari DLH juga mendorong dapur SPBG ini agar bekerja sama dengan TPS 3R terdekat bila mana itu ada. Bila mana tidak ada, maka harus bekerja sama dengan pihak ketiga, jadi non DLH ini ya, untuk bisa mengelola sampah organik ini digunakan untuk kompos ataupun digunakan untuk pakan ternak ataupun yang maggot tadi. Harapannya sisa-sisa makanan ini nanti bisa semuanya teratasi. Nah, yang berikutnya ada sampah yang anorganik, misalkan styrofoam, kemudian plastik dan sebagainya itu. Nah, kita sudah ada Perbup nomor 27 tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Oleh karena itu kita juga menghimbau kepada dapur SPBG ini agar seminimal mungkin menggunakan kantong plastik gitu. Jadi bisa saja menggunakan kantong-kantong yang bisa dipakai lagi. Kalau kantong plastik kan kadang sekali pakai, tetapi kalau kantong yang lainnya kan bisa mungkin beberapa kali dipakai. Nah, intinya apa? Intinya kami mendorong kepada semua dapur SPBG ini agar bisa mengelola sampahnya secara mandiri. Apakah dikelola melalui pihak ketiga, TPS 3R ataupun DLH ataupun yang lain. Oleh karena itu kita selalu melakukan pengawasan. Mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa melakukan pengecekan ke seluruh dapur SPBG ini sudah 119 ya dari 127. Terus kita pantau, kita arahkan bagaimana nanti pengelolaan limbah dan sampahnya ini bisa menjadi lebih baik gitu. Oke, apakah sebelumnya ada dikumpulkan si pemilik dapur-dapur ini Pak untuk kemudian mereka diberikan informasi bagaimana pengolahan sampah organik dan anorganik di SPPG mereka? Iya, beberapa waktu yang lalu semua pemilik dapur SPBG ini kan sudah dikumpulkan di Hotel Cahaya Berlian. Untuk apa? Yang pertama kita dorong untuk melakukan perizinan melalui OSS, itu yang pertama. Yang kedua
agar melakukan kelengkapan terhadap IPAL sebagai kelengkapan mereka melakukan usaha. Nah, kita sudah sampaikan, kita sudah sosialisasikan untuk hal ini. Bagaimana pengadaan IPAL-nya ini agar sesuai dengan ketentuan, yaitu keputusan Menteri LH nomor 27 tahun 2760 tahun 2025 tentang baku mutu air limbah dan standar teknologi pengelolaan air limbah serta pengelolaan sampah pada usaha dan atau kegiatan SPBG. Nah, nanti kita dorong semua ini. Ketika misalkan tadi disampaikan Pak Wabub, ada yang belum standar, ada yang belum mengelola sampah secara mandiri, ada yang IPAL-nya belum juga standar. Nah, nanti kita lakukan pembinaan. Kalau sudah dibina ini belum juga mengarah ke hal-hal yang lebih baik, nah nanti bisa saja kita laporkan ke BGN untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut begitu. Baik, kita ke Pak Kadinkes kembali. Bapak ini kan penerima manfaat dari MBG ini kan spesifik ya, ibu hamil, balita, ibu menyusui dan juga anak-anak sekolah. Nah, tentunya kita tahu bahwa penggunaan dari baik garam, gula atau hal-hal yang pengawet dan segala macam juga harus dibatasi karena penggunaan yang berlebihan tentu berbahaya begitu Pak. Nah, ini bagaimana kemudian Dinas Kesehatan memastikan bahwa setiap sajian yang diberikan kepada mereka baik makanan sudah siap saji ataupun yang dalam bentuk keringan itu minim penggunaan garam, gula dan pengawet ini. Iya. Ini, terima kasih. Ini perlu warning juga ya. Hari ini banyak anak-anak yang gemuk, obesitas mulai cenderung meningkat ya. Betul sekali pertanyaannya. Jadi apa yang dilakukan oleh SPBG itu sebetulnya sudah ada ketentuannya, bagaimana komposisi nutrisi yang disajikan yang pada akhirnya nanti dikonsumsi oleh penerima manfaat baik bumil, anak sekolah, balita, itu sudah ada ketentuannya. Nah, kita mempunyai tenaga-tenaga ahli gizi di puskesmas yang secara periodik melakukan monitoring, melakukan sampling tentang nutrisi ya yang ada di menu SPBG. Nah, di sisi lain SPBG sendiri sebetulnya sudah punya ahli gizi. Tentunya mereka juga punya kompetensi, punya etika dalam meramu sebuah makanan menu, bagaimana supaya nanti outputnya bisa berdampak kepada peningkatan standar gizi. Jadi secara periodik puskesmas melalui tenaga gizinya melakukan pengawasan tentang kandungan gizinya, seperti itu. Baik, kita ke Pak Wabub kembali. Pak, Pamekasan kan sebenarnya bukan daerah penghasil utama untuk beberapa komoditas tertentu. Katakanlah misal daging dan sayur-sayuran dengan kualitas-kualitas yang grade A misal. Nah, kemudian ketika hal ini banyak dibutuhkan ketika MBG berjalan begitu. Nah, bagaimana kemudian Satgas ini tetap berusaha untuk menstabilkan harga-harga atau sehingga tidak terjadi inflasi di dalamnya, Pak? Kami sudah langkah-langkah seperti itu kami sudah melaksanakan ya, dari kekurangan adanya persiapan menu tersebut, terutama di daging dan lain-lainnya itu kami sudah memberitahukan kepada pihak mitra jika kami dibutuhkan untuk bekerja sama. Kemarin ini saya sudah mengundang dari peternak-peternak lokal, terutama di bagian ikan lele dan daging ayam. Kami sudah mengundang dari peternak-peternak lokal itu biar bekerja sama dengan pihak
MBG yang ada di masing-masing wilayah. Sesuai apa yang adik sampaikan, jika nantinya ada kekurangan seperti itu, mungkin bisa dicarikan solusi ya, carikan solusi kerjasama dengan pihak pengusaha yang lain untuk memaksimalkan kekurangan yang ada di masing-masing MBG tersebut. Dan kami sudah memantau langsung di masing-masing MBG. Alhamdulillah sampai saat ini bahan-bahan baku yang ada di MBG ini tidak ada kekurangan. Kan tetapi kami menyarankan ke pihak MBG tersebut biar ini sama-sama berjalan bentuk kolaborasi kerjasama dengan pengusaha lokal, terutama ya kami memastikan dan kami menyarankan bahwa ya seharusnya yang harus dimaksimalkan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Pamekasan gitu. Baik, nah ini juga berusaha untuk memberdayakan UMKM lokal berarti ya Pak ya. Berarti bagaimana komunikasi tadi juga dilakukan dengan pihak UMKM ini supaya mereka juga bisa berkontribusi dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Adakah koordinasi khusus Pak yang dilakukan kepada para UMKM ataupun yang memiliki katakanlah misal mereka punya telur dalam jumlah banyak ataupun menghasilkan sayur mayur. Nah, ada koordinasi seperti itu Pak? Kemarin sudah berjalan. Saya lewat kepala desa terkait yang ada di masing-masing wilayah, lewat Pak Camat di masing-masing wilayah. Kalau ada pengusaha telur, pengusaha ikan lele, pengusaha ayam dan lain-lain, ya harus pemberitahuan ke pihak mitra atau kepala SPBG yang ada di masing-masing wilayah. Toh nantinya jika ada kesulitan, tidak diterima atau tidak ada koordinasi ke pihak pengusaha, kami insya Allah siap untuk menindaklanjuti itu. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada keluhan dan alhamdulillah pengusaha sebagian itu sudah nyambung ke pihak SPBG tersebut. Ya ada sebagian tidak mendengar adanya kerjasama seperti itu, tetapi kami tetap kontrol dan tetap kami sampaikan kalau ada pengusaha lokal seperti itu, ya kami kawal untuk menindaklanjuti itu. Baik, ini bisa dijawab Pak Kadinkes atau Pak Wabub, ada tidak sih Pak keluhan dari baik siswa ataupun orang tua murid, mereka mengatakan bahwa kita kan biasa makan ciki-ciki atau sesuatu yang sifatnya gurih begitu dan dengan cita rasa yang kaya begitu. Nah, kadang kan menu-menu MBG ini tidak selalu rasanya itu gimana saya mendeskripsikan ya, tidak selalu gurih dan sesuai dengan ekspektasi kita begitu. Karena kan makanan yang bergizi itu ya sayurnya, ada proteinnya dan segala macam. Nah, adakah keluhan semacam itu yang mungkin tidak cocok dengan cita rasa lokal atau lidah kita sebagai orang Madura begitu? Ya saya jawab duluan ya. Silakan Ini Pak Kadinkes. Kemarin ini sempat terjadi seperti itu. Di salah satu wilayah MBG itu ada salah apa? Ada kalau aturan menu itu memang standar sih, standar. Akan tetapi adik-adik siswa di sana itu tidak menyatu ya, tidak familiar dengan rasa tersebut. Kami menyarankan, kami turun langsung karena ini sampai terjadi keluhan, laporan kepada kami. Kami sudah menyarankan kalau tidak sesuai dengan atau maunya adik-adik siswa yang ada di daerah tersebut, meskipun aturan menginginkan atau mengizinkan seperti itu, setidaknya ya harus sesuaikan dengan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah di sana. Contoh kemarin itu ada kebab, kan tetapi di wilayah itu tidak sesuai selera, sesuai selera. Meskipun aturan kebab itu kan kalau pemenuhan gizinya dan lain bagus kan, tapi di sana itu kan ya kayaknya tidak sesuai selera adik-adik tersebut. Kami menyarankan ke pihak SPBG ya langkah awal mungkin ya disesuaikan dengan
dengan keinginan adik-adik siswa, selera itu. Gitu. Pak Kadinkes tanggapannya seperti apa? Ya, ini memang warna-warni ya, Ya. dari adanya program MPG ini. Jadi tujuannya bagus, harapannya bagus, tetapi dalam implementasi pelaksanaannya bisa terjadi dinamika yang sangat mungkin terjadi terkait dengan rasa, selera. Jadi ini tantangan untuk para SPPG, bagaimana kecukupan gizi itu terpenuhi, tetapi juga rasanya juga bisa memenuhi selera kekinian, kan gitu ya. Tetapi jangan juga terjebak nanti nuruti rasa, akhirnya gizinya tidak bermakna, kan gitu. Tidak juga mementingkan gizi, rasanya enggak penting gitu. Jadi semuanya harus diformulasikan menjadi kepentingan gitu ya. Jadi kalau bisa ya menunya terpenuhi, rasanya juga enak. Namanya anak-anak ya, hari ini yang disenangi yang seperti tadi sampaikan ciki. Ciki. Ya, itu kalau sudah makan tidak bisa berhenti. Iya. Ya, karena merangsang air liur ya, merangsang terus. Nah, itu memang dibutuhkan ketika pada orang-orang lansia, anak yang sedang sakit, tes seperti itu memang dibutuhkan untuk merangsang nafsu makan. Jadi hari ini tidak ada orang yang tidak suka Indomie ya, mie instan itu enaknya luar biasa, tapi bukan berarti gizinya tercukupi secara terus-menerus. Jadi hanya sekali tempo boleh, tetapi pertahankan kandungan gizi tanpa menafikan selera-selera kekinian. Saya kira itu nanti akan menjadi tantangan untuk teman-teman di SPPG ya. Begitu ya. Okay. Pak Kadinkes menyambung juga masalah higienitas. Nah, apakah higienitas ini juga berhubungan dengan si juru masaknya juga, Pak? Kan mereka juga menyentuh langsung bahan-bahan dan segala macam. Nah, apakah ada controlling atau pengawasan dari Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa mereka ini sehat, clear dari berbagai penyakit, supaya mereka ketika menyentuh bahan-bahan makanan ini juga menghasilkan makanan yang berkualitas? Ya, betul sekali. Jadi semua tenaga yang ada di SPPG yang terkait langsung dengan masak-memasak ini harus dipastikan sehat. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Kita sudah melakukan CKG, cek kesehatan gratis untuk semua SPPG itu. Kemudian juga kita lakukan pembinaan, melakukan edukasi. Apabila terjadi keluhan-keluhan, itu juga harus segera berkomunikasi kepada teman-teman di Puskesmas. Kemudian kita sarankan juga untuk memakai APD, pakai masker, sarung tangan, pelindung diri, supaya apa ya, apabila badan kita tidak higienis, tidak nanti jatuh ke makanan yang akhirnya akan berdampak kepada makanan. Jadi kita akan juga selain screening awal, kita lakukan juga secara periodik pemeriksaan kepada teman-teman yang ada di SPPG. Itu kita lakukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadinkes dan juga Pak Wabub atas jawabannya. Kita ke Pak Pri kembali. Pak Pri, kan ketika tiap hari terjadi program MBG, ada ribuan porsi makanan yang kemudian tersalurkan, dan ada saja mungkin sisa-sisa makanan begitu. Adakah kemudian pola pengangkutan sampahnya itu seperti apa? Atau ketika program ini berjalan, ada peningkatan volume sampah di Kabupaten Pamekasan, Pak Pri? Baik, terima kasih. Jadi tentu ya, ini dengan adanya SPBG ini tentu ada peningkatan sampah, khususnya sisa-sisa makanan. Sebenarnya sampah organik, khususnya sisa makanan ini ada potensi-potensi, jadi sampah menjadi berkah begitu ya. Dibilang menjadi berkah, bisa sebenarnya sampah-sampah organik ini, seperti misalkan sayur mayur atau buah dan sebagainya. Ini kan bisa digunakan kalau yang sudah busuk dan sebagainya, kan bisa digunakan untuk kompos, bisa juga digunakan untuk ekoenzim, kan begitu ya. Kemudian sisa makanan
nasi dan sebagainya ini kan bisa dijadikan untuk budidaya maggot. Nah, ketika ini sudah dilakukan, ini sebenarnya berkah juga gitu, karena ketika menjadi ekoenzim, maka turunan ekoenzim bisa dijadikan sabun cair, kemudian untuk pel dan sebagainya itu. Kemudian maggot, nanti ketika sudah jadi maggot, kemudian dikeringkan bisa juga dijual untuk pakan ternak kan begitu. Jadi berkahnya sebenarnya banyak. Tadi disampaikan oleh Pak Wabub mungkin sirkular ekonomi ya, dari segi pemasoknya, rantai pasoknya, buah dan sebagainya, kemudian ikan lele, telur dan sebagainya kan bisa dari masyarakat. Nah sekarang sampahnya saja kalau dikelola dengan bagus ini juga bisa menghasilkan berkah. Nah bagaimana pengangkutannya? Nah kita mendorong jadi TPS 3R yang ada di Pamekasan ini untuk bisa mendekati dapur SPBG agar bisa bekerja sama mereka dengan TPS 3R. Kalaupun misalkan terlalu jauh, maka pihak ketiga bisa melakukan itu. Kalau misalkan tidak memungkinkan, DLH insya Allah nanti juga bisa membantu untuk pengangkutan sampah di dapur SPBG ataupun di sekolah-sekolah. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga mungkin ini terkait dengan momentum ini ya, adanya MBG di sekolah-sekolah ini. Kita ada program namanya sekolah adiwiyata atau sekolah yang berwawasan lingkungan. Nah, kita mengedukasi para guru, para siswa agar melakukan kegiatan-kegiatan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama, mulai dari RTH-nya, ruang terbuka hijaunya. Kemudian yang kedua kita mengedukasi para siswa dan para guru untuk melakukan pengolahan sampah secara baik. Dimulai dari tentu pemilahan ya, pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Organiknya di sekolah-sekolah daun-daun kering dan sebagainya itu bisa dijadikan kompos. Nah itu, terus kemudian sampah-sampah organiknya plastik dan sebagainya nanti bisa dibentuk bank sampah di sekolah-sekolah, kemudian nanti dikumpulkan di bank sampah induk. Jadi begitu Mbak. Jadi sampah ini bukan berarti kemudian tidak bernilai, tapi sampah ini juga bisa menjadi berkah bagi kita semua juga. Baik, terima kasih. Kita ke beberapa tanggapan dari masyarakat, Pak. Ini ada bertanya, dengan adanya efisiensi anggaran MBG, apakah ada pengurangan jumlah manfaat di daerah, penerima manfaat mungkin di daerah? Silakan Pak Wabub. Siap, terima kasih. Ini tantangan ke kami ini. Banyak tanggapan-tanggapan seperti ini. Pertama terkait pengurangan. Pengurangan. Sampai saat ini masih masih berjalan dengan normal ya, terkait dengan adanya penerima tersebut. Jadi normal aja terkait masalah efisiensi itu. Tidak ada kayaknya, tidak ada perubahan seperti itu. Kan tetapi semacam pemerataan. Jadi dari contohnya kemarin itu kan ada 100 MBG yang sudah operasi, ya ini ada tambahan lagi 127 sekarang sudah operasi. Nah ini cuman pemerataan yang ada di masing-masing daerah. Kalau pengurangan kayaknya masih belum ada laporan ke kami. Dan ini perlu jawab ini saya ini. Bilang ke Pak Wakil Bupati tak butuh apa dan butuh jalan masyarakat. Ini kan ya kami jawab masalah program-program jalan dan lain-lain ini pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini kan biar sama-sama berjalan. Tugas kami ini selaku Satgas biar sama-sama berjalan, terus tugas kami selaku Bupati dan Wakil Bupati terus mengawal program-program yang ada di daerah Pamekasan, khususnya jalan. Insya Allah kedepannya jalan yang rusak dan jalan yang kurang layak insya Allah ya mengalir, dan kami lakukan langkah-langkah konkret
tersebut yang ada di Kabupaten Pamekasan. Baik, meski tidak termasuk tema tapi tetap dijawab ya. Jawab, karena ini ada Iya, pertanyaan. berarti ini ya, termasuk pemimpin yang mendengarkan aspirasi masyarakat. Semoga Ya, menjawab alhamdulillah, pertanyaan siap. dari Bapak Baihaki tadi. Pasti semuanya diusahakan ya Pak Usahakan, ya. usahakan. Karena tentu ada Siap. beberapa hal-hal yang di luar kendali, kadang tidak bisa semuanya terrealisasi secara langsung. Perlu kami sampaikan izin pertama terkait pengawasan menu MBG. Kami menginginkan ke depannya, pertama yang perlu kami inginkan ke depan, laporan dari pihak kepala sekolah dan pihak orang tua ini terus awasin ke depannya. Kami butuh laporan-laporan seperti itu kalau ada hal-hal terjadi keluhan permasalahan yang ada di masing-masing sekolah. Terus yang kedua terkait masalah adanya dapur yang ada di masing-masing wilayah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan Dinas Delha dan Dinas Pendidikan. Kami sering tekankan kepada pihak mitra ya. Kami tekankan kepada pihak mitra terkait perizinan. Jika nantinya ada kekurangan atau masih belum ngurus izin, ya secepatnya untuk mengurus izin tersebut. Termasuk kemarin itu yang dibahas terkait izin halal dan izin lain-lain itu, ya kami sarankan secepatnya untuk mengurus biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami terus terang dengan adanya aksi, terus sering ada aksi itu yang dibahas terkait dengan adanya kesalahan izin, kekurangan izin dan kekurangan izin IPAL dan lain-lain. Kami sarankan kepada pihak mitra terus melakukan langkah-langkah yang kurang adanya yang ada di MBG tersebut. Baik, Pak Wabub, ini ada pertanyaan dari masyarakat, boleh dijawab, boleh Siap. tidak. Kita meminta tanggapannya, bagaimana tanggapan atau komentar Bapak mengenai Korwil BGN yang sekarang tengah ada indikasi adanya pungli. Boleh dijawab dan boleh tidak Bapak. Kami mohon maaf ya, untuk masalah itu bukan ranah kami. Jadi kalau ada berita atau informasi seperti itu, pertama kami mohon maaf untuk tidak bisa memberi jawaban itu, dan itu bukan ranah kami. Ranah kami, tugas kami ini tugas tidak ada lain, mengawasi MBG, mengawasi dapur yang ada di Kabupaten Pamekasan. Nah, kami tetap ke depan ini dalam bentuk pengawasan ini kami terus memaksimalkan. Kan tetapi kalau ada isu-isu seperti itu, mohon maaf sekali lagi, kami tidak punya hak untuk menjawab dan kami tidak tahu masalah itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke Pak Pri, ada pertanyaan dari masyarakat, Bapak dari Insan Adim. Nah, jika ada dapur yang bandel terkait IPAL, bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi apa yang sudah kami lakukan, jadi mengecek semua dapur MBG ini kita lakukan nanti secara berkala ya. Setelah semua tuntas 127 kami cek dengan catatan-catatan, kita sudah pernah bersurat ke BGN memberikan informasi tentang hasil pengecekan ini. Nah, jadi kita memberikan juga rekomendasi terhadap dapur SPBG agar melengkapi apa yang kurang. Jadi rekomendasinya yang pertama terkait dengan IPAL-nya yang belum ada ya diminta untuk harus ada kan begitu. Kalau IPAL-nya sudah ada ternyata belum sesuai, maka harus disesuaikan dengan ketentuan. Yang kedua terkait dengan pembinaan dengan sampah. Sampahnya harus dikelola secara mandiri atau kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, bagaimana kalau misalkan setelah dilakukan pembinaan ternyata masih tetap bandel ya. Nanti kita akan terus mengupayakan melalui rekomendasi dan bersurat kepada BGN. Nah, nanti tergantung BGN nih, karena kewenangan misalkan tidak beripal. Nah, ini kan DLH juga tidak punya kewenangan harus menutup atau bagaimana kan. Kita melakukan pembinaan. Jadi DLH itu tugasnya melakukan pembinaan. Masalah itu mau ditutup atau bagaimana ya, ini kan tergantung dari BGN. Tapi kita terus berusaha
terus melakukan pembinaan. Oleh karena itu, mungkin pada kesempatan ini saya juga mengajak kepada stakeholder dari pemerintah, kemudian swastanya ini SPBG, kemudian masyarakat termasuk juga dari NGO atau LSM untuk bersama-sama berpartisipasi untuk melakukan mungkin memberikan informasi ya. Kalau pengawasan itu kesannya kan kayak gitu. Tetapi memberikan informasi kepada DLH mungkin, Pak, ini ada dapur SPBG di sini tempatnya, ini ada pencemaran. Nah, nanti kita bisa turun, mungkin didampingi juga oleh Pak Wabub atau Dinkes. Beberapa saat yang lalu, Mbak, belum lama ya, mungkin kurang lebih setengah bulan yang lalu, kita bersama dengan Komisi 3 juga turun langsung ke dapur SPBG yang ada di Pantura untuk melakukan pembinaan, melakukan pengecekan terhadap ipalnya, pengelolaan sampahnya. Jadi nanti ke depan juga sekali lagi partisipasi masyarakat juga sangat perlu untuk kita sebagai bahan informasi. Karena apa? DLH ini tenaganya terbatas. SPBG-nya 127, kami hanya punya tim itu 2 tim, masing-masing tim anggotanya 3 orang sampai 4 orang. Kalau kemudian harus terjun dalam misalkan 1 bulan ke semua SPBG kan terbatas. Oleh karena itu informasi dari masyarakat juga sangat penting. Begitu. Baik, Pak Wabub, pada pertanyaan, jika ada ketua SPPG yang nakal atau tidak ada di dapur, itu dilaporkan kemana ya? Laporkan ke kami. Kami siap untuk menindaklanjuti. Kemarin itu ada salah satu MPG itu ada permasalahan yang tidak menyenangkan, terutama sekali di masyarakat di sana. Kami laporkan ke pihak kecamatan. Terus ada di sana ada kapok yang namanya Korcam MBG, laporkan bahwa itu tidak maksimal sesuai dengan pekerjaannya. Laporkan kepada kami. Dan kami sudah menyampaikan kalau ada kepala SPPG yang melakukan tidak sesuai dengan pekerjaannya, tidak sesuai dengan topoksinya, kami tidak segan-segan untuk melaporkan itu. Dan kami bukan cuma melaporkan, kami langsung tindak lanjut. Kami kemarin panggil salah satu kepala SPPG, kami memang memberi arahan, memberi pembinaan di sana. Karena ini salah satu yang paling rentan sih sebenarnya yang ada di bawah. Dan kami tidak ingin terjadi hal-hal seperti itu. Maka dari itu harapan kami kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di wilayah masing-masing, jika ada temuan-temuan seperti itu, jangan segan-segan untuk melaporkan ke kami. Kami sudah memasang di sana, ada Pak Camat dan ada sesuai apa disampaikan Pak Dinas Delha barusan. Di sana itu sudah ada mitra kami untuk mengawasi itu. Makanya jangan segan-segan untuk melaporkan jika ada temuan-temuan seperti itu. Kami siap tindak lanjuti. Baik, ada pertanyaan, untuk uji lab ini dilakukan di Dinas Kesehatan ya Pak? Untuk lab kita sudah punya lab Kesda, Laboratorium Kesehatan Daerah yang ada di pintu gerbang ya, depan Pasar 17. Nah, itu mungkin juga informasi belum ada yang belum tahu. Silahkan melakukan pemeriksaan terkait dengan klinis maupun lingkungan. Jadi pemeriksaan lab biasa seperti orang sakit perlu periksa darah, kolesterol bisa. Kemudian pemeriksaan lingkungan juga bisa, sampel air untuk mengetahui baku mutunya, kemudian kandungan makanan, bahkan narkoba kita juga sudah bisa pemeriksaan sendiri. Itu berbayar Pak? Iya, berbayar. Ada perdanya yang sudah kita susun. Tentu tarifnya menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan
arahnya supaya kita bisa berkelanjutan seperti itu. Oke, banyak sekali respon-respon dari masyarakat. Ada juga yang menyatakan semoga program ini jauh lebih baik ke depan karena memang Amin, benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih juga untuk Pak Wabub dan Kadinkes serta Kepala DLH, tetap tegas untuk dapur-dapur yang nakal. Siap. Nah, ada juga respon dari masyarakat, sampah bisa bekerja sama dengan TPS, tapi kadang terlambat Bapak ngambilnya. Padahal sudah ada tempat sampahnya terpisah antara organik dan non-organik. Mungkin bisa direspon Pak Pri. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa TPS 3R yang memang kadang terlambat ya untuk mengambil sampah ke masyarakat yang sudah berlangganan. Jadi kami selalu melakukan update ke TPS 3R. Kadangkala memang karena keterbatasan di TPS 3R, jadi roda 3-nya itu kadang macet, Mbak. Jadi karena sudah lama mungkin sudah ada kerusakan-kerusakan sehingga ngangkutnya telat. Oleh karena itu kita mudah-mudahan tahun ini nanti kita bisa melakukan pengadaan untuk TPS 3R yang memang sangat membutuhkan kendaraan roda 3. Nah, nanti di tahun-tahun yang akan datang juga ini concern kita ya, karena sampah ini kan selalu meningkat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka jumlah sampah juga semakin meningkat. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti anggaran untuk pengelolaan sampah ini juga nanti cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi mohon maaf bila mana dalam pelayanan sampah kami belum maksimal, tetapi kami terus berupaya dan bersemangat untuk penanganan sampah yang ada di Pamekasan. Mohon partisipasi masyarakat. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan ya, terutama membuang sampah di pinggir jalan, di sungai, nanti ini akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, bagi masyarakat yang belum bekerja sama dengan TPS 3R ya, tetapi di lingkungannya ada dan terjangkau, mohon bisa bekerja sama dengan TPS 3R. Iurannya kan tidak banyak, paling sekitar 15.000 ya 1 bulan, masa nggak bisa begitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terakhir Pak Wabub, harapannya ke depan seperti apa terkait tema kita dalam memperkuat pengawasan MBG semakin berkualitas. Baik, terima kasih. Ini yang terakhir, harapan kami tidak ada lain. Ini kan program presiden yang prioritas tuh. Dalam arti kita ya patut kita hargai dan patut kita dukung. Dan harapan kami ke depan, terutama sekali kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pamekasan, karena ini program presiden, untuk banyak sih sebenarnya yang mengusulkan kepada kami seharusnya ini ditutup. Ini kan saya sampaikan ini program presiden, jadi untuk menutup kami tidak punya hak untuk menutup. Akan tetapi harapan kami terkait dengan adanya MBG ini, ya pertama yang perlu kami harapkan tidak ada lain kepada pihak mitra, terutama pihak kepala SPBG, terkait dengan adanya menu yang ada di dapur tersebut. Kami menyarankan dan memberi harapan kepada pihak mitra dengan adanya menu ya harus benar-benar disesuaikan dengan aturan yang ada dan harus disesuaikan dengan kemauan di wilayah masing-masing. Jadi kalau maunya di sana itu ya ayam hari itu seumpamanya, ya harus disesuaikan biar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Itulah harapan kami. Terus yang kedua, harapan kami sekali lagi kepada masyarakat yang khususnya yang ada di Pamekasan, kalau ada hal-hal yang urgent, kalau ada hal-hal yang bermasalah di sekolah, di MBG, laporkan kepada kami dan kami siap menindaklanjuti, baik laporan via WA, baik laporan via via, kan banyak laporan lewat TikTok dan lain-lain, laporkan kepada kami. Jadi kami siap untuk menindaklanjuti. Itulah harapan kami
yang kedua. Yang terakhir, harapan kami tidak ada lain, khususnya untuk masyarakat Pamekasan, apapun program, baik program pusat, program daerah, kami tidak ada lain tujuan ingin membangun Pamekasan ke depan yang lebih baik. Itulah keinginan kami ke depan. Pertama, masyarakat harus bangkit, ya masyarakat harus ya maju ke depannya sesuai dengan visi misi kami, dan target utama kami di MBG ini ya tidak ada lain, masyarakat, anak didik kita ini harus sehat dan cerdas ke depannya. Maka dari itu harapan kami ke depan, bantulah kami untuk mengawasi dan kepada pihak mitra, ya dengan adanya menu yang ada di MBG ya disesuaikan dengan aturan yang ada. Itulah harapan kami ke depan. Baik, terima kasih Bapak Haji Sukrianto, Wakil Bupati Pamekasan sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan, Dr. Syaifuddin juga selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, ada Bapak Supriyanto SS MSI selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan sudah bergabung bersama kita di studio pada hari ini. Semoga talkshow kita hari ini juga memberikan penjelasan bagi masyarakat yang selama ini masih menuai pro dan kontra terkait program MBG, bahwa sekali lagi Bapak Wabub menyampaikan tadi ini adalah program prioritas Bapak Presiden. Kita mendukung dan pemerintah juga berusaha untuk melakukan yang terbaik tentunya, dan kita juga sebagai masyarakat atau penerima manfaat semoga kemudian bisa lebih bijak juga dalam melakukan atau menerima sebagai pemanfaat. Kita kerabat realita akhirnya sudah sampai di akhir kebersamaan kita edisi hari ini. Saya Yuda Clarissa pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kali, di lain waktu. Saya pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam hiburan, beragam informasinya, radionya Kerabat Madura. Bosen dengan lagu yang itu-itu aja? Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral, dan paling banyak di-request minggu ini. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam. Ku isi dengan namamu. Terimalah diriku. Kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu. Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja, semuanya ini dada isinya kamu semua. Alamak ini jatuh cinta. Siapa ya yang bakal jadi jawara di posisi puncak? Inilah 20 tangga lagu terbaik Ralita FM. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Radio Ralita FM. Saat engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1 sampai 5 tahun cepat tak
melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi.